Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Kali ini kita bakal bedah satu tulisan yang, singkat tapi ngena banget. Tulisan ini ngomongin soal bahasa yang kita pakai sehari-hari dan gimana bahasa itu sendiri bisa jadi sesuatu yang disebut penulisnya sebagai penyakit peradaban. Menarik kan? Kita mulai dari sini ya, dengan sebuah sapaan, salam sejahtera. Sebuah ucapan yang tulus, yang isinya doa baik. Ini jadi pembuka yang pas banget, karena tulisan yang mau kita bahas ini justru menyoroti gimana kata-kata yang harusnya bikin semuanya jelas, malah sering dipakai buat menyembunyikan makna yang sesungguhnya. Sumber kita hari ini dibuka dengan kalimat yang dalam banget. Beginilah hidup mengajariku. Nah, dari sini aja kita langsung tahu kalau yang akan kita baca ini bukan sekadar teori, tapi sebuah perenungan pribadi dari si penulis tentang apa yang dia amati di zaman kita sekarang. Oke, ini dia nih, inti masalahnya. Penulis menyebut era kita sekarang ini sebagai zaman penuh keterbalikan. Keren ya istilahnya. Tapi apa artinya? Gampangnya gini, ini adalah zaman di mana nama-nama buat banyak hal itu sengaja dibolak-balik. Tujuannya? Biar sifat aslinya tuh jadi samar, jadi nggak kelihatan. Sesuatu yang jelek bisa dibikin kedengeran bagus atau ya wajar-wajar aja. Yuk kita kupas lebih dalam lagi. Sekarang kita bakal lihat contoh-contoh spesifik yang dikasih sama penulisnya buat menggambarin apa sih maksudnya zaman penuh keterbalikan itu. Siap? Contoh pertama nih. Sesuatu yang dulu jelas-jelas namanya penipuan, sekarang kata si penulis sering dibungkus ulang jadi kecerdikan. Atau mungkin kepintaran dalam berbisnis dan bergaul. Coba perhatikan, nama yang beda bisa banget mengubah cara kita mandang sebuah tindakan. Dari yang tadinya tercela, jadi kelihatan kayak sebuah keahlian. Lanjut ya, coba lihat perbandingan ini. Menurut penulis, apa yang dulu dianggap sebagai kerusakan moral, sekarang malah dirayakan dan dikasih nama baru yang keren, kebebasan. Jadi seolah-olah melanggar batas-batas etika itu sah-sah aja atas nama hak individu. Nah, ini juga menarik banget. Dan kayaknya kita semua pernah lihat di sekitar kita. Pernah nggak lihat sesuatu, entah itu tindakan atau sebuah karya, yang menurut sebagian orang itu udah keterlaluan, bahkan merendahkan. Tapi sama yang lain malah disebut dan dibela mati-matian sebagai seni atau ekspresi artistik. Nah, itu dia poinnya. Wah, kalau yang ini kritiknya tajam banget. Gimana tindakan eksploitasi alias memanfaatkan pihak yang lebih lemah bisa disamarkan pakai istilah yang lebih halus dan kedengarannya mulia, yaitu bantuan atau pertolongan. Sebentar, kita jeda dulu di sini buat mikir bareng. Emangnya apa sih efeknya kalau kita cuma ganti nama sebuah konsep? Apakah itu beneran mengubah sifat asli dari perbuatannya? Atau jangan-jangan cuma mengubah cara kita ngelihatnya aja? Ayo kita lanjut cari tahu. Penulis juga menyoroti soal ekonomi nih. Konsep riba, yang kalau kita tahu artinya itu riba atau bunga yang nggak adil, sekarang ini katanya dianggap normal-normal aja dengan sebutan yang lebih kekinian, transaksi modern. Seolah-olah ini ya bagian dari sistem keuangan zaman sekarang yang nggak bisa dihindari. Di sini kita diajak melihat garis yang tipis banget. Sesuatu yang dulu mungkin dicap sebagai kesombongan, sekarang justru didorong-dorong dan dipuji sebagai percaya diri. Sebuah sifat yang katanya penting banget buat sukses. Beda tipis ya. Gimana dengan yang ini? Penulis ngasih lihat gimana kemunafikan atau pura-pura bisa bersembunyi di balik topeng sopan santun yang kita sebut diplomasi. Sebuah cara untuk nggak ngomong apa yang sebenarnya kita pikirin. Katanya sih demi menjaga hubungan baik. Dan ternyata daftarnya masih ada lagi. Ini beberapa rangkuman terakhir dari si penulis. Prinsip yang lemah dibilangnya toleransi, menganggap enteng kesalahan besar dibilangnya hal sepele, dan meninggalkan kebenaran yang diyakini malah dianggap sebagai sikap yang realistis. Waduh! Jadi, setelah melihat semua contoh tadi, apa sih kesimpulannya? Nah, tulisan ini ninggalin kita sebuah rangkuman yang tajam banget, semacam peringatan buat zaman kita ini. Dan disinilah kesimpulan yang paling jelepnya. Penulisnya nggak lagi bilang ini cuma opini dia loh, tapi dia bilang, inilah sederet fakta hari ini. Jadi pernyataan kalau kita hidup di zaman penuh keterbalikan itu bukan lagi sekedar renungan, tapi dianggap sebagai sebuah kenyataan yang menyatukan semua contoh yang kita bahas tadi. Teks ini ditutup dengan frasa Wallahul Musta'an. Ini adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya hanya kepada Allah lah tempat memohon pertolongan. Sebuah penutup yang sangat reflektif dan spiritual setelah semua kritik sosial yang tadi disajikan.
Oke, setelah kita bongkar semua isi tulisan ini, sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Ini bukan lagi dari penulisnya, tapi buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh kita pikirin, gimana sih kata-kata yang kita pilih tiap hari itu membentuk cara kita melihat dunia. Dan ujung-ujungnya ikut membentuk dunia yang kita tinggali ini. Dalam ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.